Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anak yang terseret banjir luapan selokan di Boyolali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan ibunya masih belum ditemukan. Antisipasi bencana banjir dan longsor saat musim hujan, PT Kereta Api Indonesia Daob 4 Semarang mengecek jalur-jalur rawan bencana. Antisipasi bencana banjir dan longsor saat musim hujan, PT Kereta Api Indonesia Daob 4 Semarang mengecek jalur-jalur rawan bencana. Seorang anak yang terseret banjir bersama ibunya ditemukan di Desa Pakang, Boyolali, Minggu sore. Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sementara sang ibu belum ditemukan meski pencarian sudah diperluas hingga radius 5 km. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak yang terseret banjir luapan selokan di Balai Desa Karangmojo akhirnya ditemukan Minggu sore. Sang korban bernama Afika berusia 8 tahun ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di desa lain yakni di Kali Rawo, Desa Pakang, Kecamatan Adong, Boyolali. Sementara ibu korban belum ditemukan. Petugas telah memperluas area pencarian hingga radius 5 km dari lokasi korban terseret. Korban bersama ibunya terseret banjir luapan selokan di samping Balai Desa Karangmojo Sabtu sore. Saat itu korban bersama ibu dan ayahnya hendak berteduh karena hujan lebat. Saat seberangi jalan, korban dan ibunya tidak menyangka menginjak selokan sehingga langsung terseret banjir. Hari ini sudah diketemukan satu korban, seorang anak dalam kondisi meninggal dunia dan sekarang sudah dibawa di Rumah Sakit Waras Wilis Andong. Kemudian lokasi penemuan jenazah ada di Dukuh Gramju, Dukuh Ngerawo, Desa Pakang, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Sementara untuk korban ibunya masih dalam pencarian, semoga kita berdoa agar segera cepat diketemukan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Waras Wiris untuk divisum. Sementara tim gabungan dan warga melanjutkan pencarian terhadap ibu korban ke arah timur sejauh 5 km dari lokasi korban terseret banjir. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Warga dan pedagang di Pati kelimpungan karena harga cabai kian menggila. Harga cabai rawit merah kini menembus angka Rp100.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada pedagang nasi goreng yang untuk meracik nasi goreng. Harga cabai di Pasar Puri Baru Pati kian tak terkendali. Dari pantauan Senin pagi, harga cabai rawit merah sudah menembus angka Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelumnya baru mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit hijau. Dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah keriting juga tidak ketinggalan, naik dari Rp25.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini memukul para pedagang yang mengandalkan cabai dalam meracik makanan, seperti pedagang nasi goreng. Mereka kini terpaksa mengurangi pembelian cabai agar tetap bisa berjualan nasi goreng. Dampaknya gimana ya? Tapi itu kebutuhan pokok ya harus dibeli. Terus harus gimana? Mau diganti apa kan nggak bisa. Cabai mahal. Pak, mungkin harapannya seperti apa, Pak? Ya kalau bisa diturunin. Ya jangan nyampe, ini kan mentok nyampe 100.000 sini. Pak, mungkin kalau boleh tahu jenengan sebagai apa nih, Pak? Jualan apa atau? Saya jualan nasi goreng. Pedagang cabai tidak kalah kelimpungan. Sebagian rugi karena stok cabai banyak tapi sepi pembeli. Sebagian pedagang menyiasati dengan mengurangi stok agar tidak rugi. Kemarin kan 75 nggih. Ini kok sampai 100 itu? Ono nek semingguan ya, Mas. Semingguan ini. Bu, dengan adanya kenaikan ini mungkin berdampak nggak, Bu, dari penjualan jenengan? Ya berdampak, Mas. Kenapa? Jadi ya modelnya tambah terus kayunya kan pembasnya kan sidik-sidik. oh, dengan penjualannya ya, Bu ya? Jualannya kan sidik-sidik. Bu, bisa cerita nyetok banyak atau nyetok sedikit? Ya
ya sedikit. Nggak Kan berani. modalnya kan tambah, kan nggak berani banyak-banyak. Kenaikan harga cabai di Tengerai dipicu karena petani gagal panen lantaran cuaca ekstrim. Sementara di Kudus, harga cabai di pasar tradisional Batingan naik 2 kali lipat menjadi Rp80.000 per kilogram. Meski harga mahal, kualitas cabai diakui para pedagang kurang bagus. Cabai merah keriting hari ini 52.000. Kalau rawit merah 80.000. Kalau rawit ini putih, rawit biasa ini 55 hari ini. Naik terus itu, Bu? Naik terus. Udah beberapa hari Mas. Harga segitu. Kalau kualitas lomboknya bagaimana, Bu, cabenya ini? Masih lumayan bagus. Tapi ada tidak sebagus yang biasanya. Masih pas, harganya soalnya mahal. Pedagang berharap harga cabai segera stabil agar omset penjualan kembali naik. Arif Nur melaporkan dari Pati dan Kudus. Kita beralih ke informasi Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan mendukung penuh timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia mendatang. Skuad Garuda Muda menargetkan lolos dari kualifikasi Grup A. Erick Thohir memastikan PSSI siap mendukung penuh target tersebut. Erick juga menambahkan timnas Indonesia sudah disiapkan dengan sangat matang. Ia memastikan proses seleksi dilakukan dengan ketat demi mendapatkan talenta-talenta terbaik di tanah air. Selain diperkuat mayoritas pemain timnas Indonesia U16 dan pemain hasil seleksi terbuta, skuad muda Garuda juga diperkuat 2 pemain diaspora. Maksimal mungkin tadi malam saya sama Pak Waketum, Pak Zainuddin menghadiri event di sebuah televisi untuk memperkenalkan para pemain, dan terima kasih. Ini seleksinya sangat transparan, tidak ada titipan. Tim, pemain, pelatih ingin lolos grup, ya kita dorong. Karena ini pertandingan kelas dunia yang memang tidak boleh anggap remeh. Timnas Uzbekistan U17 tiba di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali pada Senin siang. Mereka selanjutnya akan menuju ke kota Surakarta untuk mengikuti babak penyisihan Piala Dunia U17. Timnas Uzbekistan menjadi negara pertama yang tiba di Bandara Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali. Skuad asuhan Jamoliddin Rahmatullaev terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada Senin siang. Setelah menunggu selama 1 jam untuk mengambil bagasi, mereka keluar dari bandara menaiki bus yang sudah disiapkan menuju ke kota Surakarta untuk bertanding dalam babak penyisihan Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 2023 akan menjadi kesempatan ketiga Uzbekistan serta jadi yang pertama dalam 10 tahun terakhir. Uzbekistan tergabung dalam grup B dengan negara Mali, Spanyol, dan Kanada. Laga penyisihan Piala Dunia U17 secara resmi akan dimulai pada 10 November 2023. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Jelang musim penghujan, PT KAI Daob 4 Semarang memeriksa sejumlah jalur kereta api. Hasilnya, beberapa jalur kereta api dinyatakan rawan bencana. Sebagai antisipasi, pihak PT KAI menyiapkan material dan peralatan di sejumlah titik tersebut agar kereta tetap bisa beroperasi. Pemeriksaan jalur kereta api di 10 stasiun dari Grobogan hingga Semarang dilakukan petugas PT KAI Daob 4 Semarang. Pemeriksaan dilakukan untuk menghadapi musim penghujan agar perjalanan kereta api tetap berjalan lancar. Dalam pengecekan jalur sepanjang 10 km, ditemukan puluhan jalur yang rawan bencana, diantaranya banjir dan longsor. Total ada 22 titik rawan bencana, 11 diantaranya di wilayah Grobogan. Ini juga kita pastikan, terutama wilayah-wilayah yang rawan terhadap genangan air, termasuk BH-BH kita, ya, jembatan kita, supaya kita memastikan keselamatan perjalanan kereta api kita lintas Gundi sampai nanti Poncol. Kemudian juga selanjutnya memastikan perlintasan liar juga, ya, beberapa perlintasan liar nanti kita sosialisasikan dan kita pastikan juga untuk ditutup. Untuk antisipasi, PT KAI Daob 4 Semarang menyiapkan sejumlah material dan peralatan di sejumlah titik rawan longsor agar jalur tetap layak dilintasi kereta api. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.